Dua aktor hebat, satu peran. Selamat datang di Watch Mojo Indonesia. Dan dalam versus kali ini, kita akan mengadu sang legenda Heath Ledger melawan Joaquin Phoenix untuk melihat siapakah yang memberikan kita perwujudan terbaik dari seorang penjahat Batman yang ikonik, Joker. Dalam pertandingan ini, kita akan mengevaluasi berbagai kategori untuk menentukan manakah yang menjadi perwujudan terbaik dari The Clown Prince of Crime. I'm gonna make this pencil disappear. It's gone. Ronde pertama, kostum dan make up. Ada banyak faktor yang membuat Joker menjadi penjahat yang tidak lekang oleh waktu. Tetapi, tidak bisa dibantah kalau penampilannya merupakan salah satu faktor utama. Untuk perwujudannya di tahun 2019, sutradara Todd Phillips meminjam beberapa elemen dari komik dan juga memberikan beberapa hal baru yang terlihat jelas. Phoenix mengenakan jas ungu yang khas dari Joker, lengkap dengan rompi orange kuning dan aksen biru hijaunya. Hal ini sempurna. Namun, untuk wajah Joker sangat berbeda dari sumbernya. Memilih penampilan klasik dari badut, termasuk segitiga biru di sekitar matanya dan hidung merah. When you bring me out, can you introduce me as Joker? Dalam adaptasi Joker untuk mitologi Batman yang lebih membumi dan berani miliknya, sutradara Christopher Nolan mengambil penampilan yang lebih berbeda. Good evening, ladies and gentlemen. Ungu masih menjadi warna pilihan karakternya, tetapi jasnya lebih panjang, lebih terlihat seperti mantel ungu daripada jas tradisional atau jas berekor. Dalam komik, wajah Joker berwarna putih secara permanen, tetapi karakter versi Ledger jelas mengenakan make up yang terlihat memudar sepanjang filmnya. Tapi, mungkin yang paling jelas adalah penambahan dari luka Glasgow Smile yang ditonjolkannya dengan make up merah untuk membuat senyum jahatnya. He sticks the blade in my mouth. Let's put a smile on that face. Dari keduanya, tidak ada yang sangat akurat dengan komiknya seperti milik Jack Nicholson. Dan itu tidak masalah. Daddy's going to make some art, darling. Kita sangat menyukai jas milik Joaquin, terlihat lebih cocok daripada overcoat milik Ledger. Tetapi ketika kita berbicara tentang perubahan dari sumber utama, milik Ledger terlihat lebih efektif. Terutama, bekas lukanya terasa seperti pilihan yang lebih baik dibandingkan make up badut tradisional milik Phoenix. Ledger memenangkan ronde pertama. Pemenangnya, Ledger. Now I see the funny side. Now I'm always smiling. Ronde kedua, tawa. Mungkin komik adalah sebuah medium yang tidak bersuara. Tapi meski hanya dalam lembaran kertas, tawa Joker terasa begitu nyata. Bisa dikatakan kalau Joaquin Phoenix memberikan gaya tertawa Joker yang berbeda. Itu merupakan tawa satu tubuh dengan mulut terbuka. Sesuatu yang terjadi begitu saja, dari 0 ke 10. Kadang, tawanya juga berhenti secepat itu dimulai. Meski awalnya rendah, seringkali nada tawanya menjadi cukup tinggi ketika dia ketakutan. Namun, ketika Arthur mulai merasa tidak nyaman, tawanya akan langsung dimulai dengan nada tinggi. Dan itu bisa dibilang sebagai aspek yang paling menarik dari penggambaran tawanya. Sebenarnya, nervous tick lah yang memulai identitas Joker milik Arthur. Sebelum Phoenix, Ledger sudah memberikan ciri khasnya untuk tawa Joker. Yang paling menarik dari tawanya adalah karakter ini sepertinya sadar betul dengan tawanya. Dia mengubah tawanya tergantung pada situasi. Kadang rendah dan jahat, kadang bernada tinggi dengan suara yang menusuk. Ketika dia berjalan ke meeting bos penjahat untuk melakukan trik pensilnya, dia bahkan memalsukan tawanya. Sesuatu yang baru untuk Joker. Tapi itulah yang membuat tawa milik Ledger begitu berbeda. Dia bukanlah orang gila yang suka tertawa. Dia adalah orang gila yang menggunakan tawanya seperti senjata. Sebuah alat untuk menakuti dan mengintimidasi orang lain. Ketika kebanyakan orang membayangkan tawa Joker, pasti perwujudan Joker milik Mark Hamill yang pertama kali muncul. Namun, tawa milik Phoenix dan Ledger lari jauh dari penggambaran itu. Dan keduanya berhasil membuat sesuatu yang begitu unik. Dengan memberikan fondasi psikologis dan menaikkan faktor keseraman pada tawanya, Phoenix memenangkan ronde ini. Pemenangnya, Phoenix. When I was a little boy and told people I was going to be a comedian, everyone laughed at me.
Well, no one's laughing now. Ronde ketiga, rencana licik. Is it just me? Or is it getting crazier out there? Menjadi supervillain tidaklah mudah. Ada banyak aspek dari identitasmu yang harus benar. Dari nama dan penampilanmu sampai ke tindakan kejahatan kesukaanmu yang spesifik. Joker dikenal untuk plotnya yang rumit dan berbelit. Oke, kita tidak akan membocorkan apapun, jadi kita tidak akan terlalu spesifik. Tetapi, Joker milik Joaquin Phoenix lebih kekuatan alam dan sebuah simbol daripada seorang penjahat yang rumit. Jika kamu ingin melihat Joker, sang kriminal mastermind seperti dalam buku komik, dengan kegemaran untuk melakukan rencana licik, Phoenix tidak memerankan badut yang seperti itu. For my whole life, I didn't know if I even really existed. But I do. Tidak bisa dibantah lagi kalau karakter Heath Ledger juga jauh dari buku komik. Dan hal-hal itu juga berlaku untuk cara-cara liciknya. It's simple. We kill the Batman. Versi Joker milik Heath Ledger tidak tertarik dengan plot yang bertemakan badut, wajah tersenyum, atau gas beracun yang membuat orang tertawa. Tetapi meski begitu banyak hal yang dicabut Nolan dari sang karakter, pilihannya untuk permainan yang jahat terasa begitu nyata pada karakternya. Do I really look like a guy with a plan? You know what I am? I'm a dog chasing cars. I wouldn't know what to do with one if I caught it. You know, I just do things. Sepanjang film, Joker menyiapkan beberapa skenario yang akan membuat versi komiknya bangga. Dari eksperimen Ferry sampai ke penculikan ganda dari Rachel dan Dent. Your friend, the district attorney, or he's blushing bride to be. Olok-oloknya yang mematikan seperti perampokan bank merepresentasikan planning yang kita harapkan dari The Clone Prince of Crime. What happened to the rest of the guys? Abaikan kostum dan make up. Nampaknya baik Joker milik Ledger ataupun Phoenix tidak ada yang mengikuti sisi karnaval dari sang karakter. Tapi di antara keduanya, Joker milik Ledger jelas menunjukkan kecerdasan perencanaan seperti di buku komik. Sedangkan milik Phoenix lebih ke perjalanan kriminal yang personal. Pemenangnya, Ledger. Ronde keempat, psikologi dan motivasi. Sebagai Arthur Fleck dan nantinya Joker, Joaquin Phoenix sangatlah memikat. Seorang komedian yang kesulitan dengan masalah kesehatan mental yang serius. Fleck mendapatkan lebih dari sekedar satu hari yang buruk dan akhirnya meledak ke dalam kegilaan. Melepaskan diri dari norma dan standar masyarakat, dia membiarkan kegilaan sebagai pedomannya, menuntunnya ke jalan kekerasan dan kekacauan. Tentunya, dia juga memiliki target spesifik, Thomas Wayne. Phoenix benar-benar meresapi perannya, memberikan kita pertunjukan yang menakjubkan dan membuat karakter ini tidak peduli seberapa buruknya dia, terasa begitu kompleks. My mother always tells me to smile and put on a happy face. Kita setuju dengan Alfred untuk yang satu ini. Some men just want to watch the world burn. Joker milik Heath Ledger seperti Joker dalam buku komik, sangat tidak tertarik pada kekayaan ataupun hal-hal materialistik lainnya. Dia adalah agen dari kekacauan, itu saja. Baginya, aturan adalah suatu konsep, atau lebih tepatnya sebuah ilusi. Dan dia ingin membuktikan kalau dunia ini sebenarnya tidak bisa diprediksi dan sama gilanya seperti dirinya. You remind me of my father. I hated my father. Dalam berbagai sudut, dia melihat dirinya sebagai sang pahlawan, seorang utusan untuk kebenaran yang keras dan nihilistik dalam masyarakat yang terobsesi dengan aturan. Masalahnya, meskipun dia tidak menentu, dia juga cukup simpel. Itu membuat motivasinya begitu menyeramkan. Tidak bisa dibantah lagi kalau Heath Ledger membawa Joker ke tingkat yang belum pernah dicapai dalam sinema sebelumnya, dengan benar-benar membuat psikologinya menjadi sesuatu yang ingin kita bedah dan analisa. Tetapi tetap saja, Batman menjadi figur utamanya. Sedangkan Joker tahun 2019 merupakan studi karakter yang didedikasikan pada pikiran twisted milik Arthur, dan Phoenix melakukan pekerjaan yang luar biasa untuk membuatnya begitu nyata. Joaquin mendapatkan poin lainnya. Pemenangnya, Phoenix. People are starting to notice. Sebelum kita melanjutkan, jangan lupa subscribe dan tekan tombol bel untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami. Kamu memiliki pilihan untuk mendapatkan notifikasi secara berkala ataupun pada semua video. Jika kamu menggunakan handphone, pastikan kamu pergi ke bagian pengaturan dan nyalakan notifikasi. Ronde kelima, suara. I used to think that my life was a tragedy. Oke, akan ada yang berpendapat kalau membandingkan suara adalah sesuatu yang berlebihan.
mengingat kita sudah membahas tentang tawa dari Phoenix dan Ledger. Namun, suara dan tawa milik Joker adalah dua hal yang sangat berbeda. Masing-masing memainkan peran yang sangat besar untuk identitasnya. Banyak aktor yang telah memberikan suara untuk Joker selama bertahun-tahun. Tetapi, tidak ada yang pernah memberikan suatu direksi yang begitu unik seperti Phoenix. You don't listen, do you? You just ask the same questions every week. Dia membuat Joker tampil diam dan bersuara lembut, berbicara dengan cara yang halus dan sopan. Dan entah bagaimana, itu lebih menyeramkan daripada suara menggeram penjahat pada umumnya. Ini merupakan bukti dari konsep less is more. Dengan begitu, beberapa fans mungkin terkejut dengan seberapa jauh suaranya dari suara Joker konvensional. All I have are negative thoughts. Ketika Heath Ledger menyuarakan Joker, dia mengambil cara yang lebih seperti penjahat. Tetapi tetap saja, dia berhasil membuatnya terasa berbeda dari Joker di masa lalu maupun masa depan. Ketika dia memainkan perannya, Heath Ledger secara konstan memanipulasi suaranya. Sama seperti setiap aspek dari karakternya, terutama asal-usulnya, suara Joker sulit untuk dijabarkan. Terkadang itu rendah dan kasar. Why so serious? Terkadang senyap hampir empatik. I don't want there to be any hard feelings between us, Harvey. Tetapi, itu juga bisa meledak menjadi garang seperti raungan binatang. Bagaimanapun nada, perubahan suara, pitch atau volumenya, Ledger mempertahankan sudut maniaknya. Sesuatu yang akan membuatmu memegang setiap katanya. You see, in their last moments, people show you who they really are. Ini merupakan pilihan yang sulit. Meski suara Joker milik Joaquin Phoenix begitu menarik, unik, dan menakutkan, itu tidak selalu terasa seperti Joker. Sebaliknya, Ledger memilih suara yang jelas berbeda dari masa lalu milik Joker. Terasa liar, ekspresif, dan dinamik. 3 kata yang melambangkan karakter tersebut. Dan karenanya, dia merebut ronde terakhir sekaligus dengan kompetisi ini. Ini merupakan pertandingan yang sangat sengit. Dan penampilan dari Phoenix pun layak mendapatkan pujian yang luar biasa. Pemenangnya, Ledger. I think you and I are destined to do this forever. Apakah kamu setuju dengan pilihan kami? Cek juga video keren lainnya dari Watch Mojo Indonesia. Dan jangan lupa subscribe untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami.